Bab 50. Saat Ravindra berada di luar negeri, dia juga sudah sangat familiar dengan nama Vincent. Begitu banyak orang yang memberitahu Ravindra bahwa Vincent adalah pembisnis yang mempunyai aura dan wajah yang maksimal. Dengan hanya menggunakan waktu 5 tahun, dia bisa dengan cepat membuat keluarga Mo yang hampir bangkrut menjadi keluarga yang setara dengan keluarga Kitadara. Harus diketahui bahwa keluarga Kitadara mempunyai berbagai macam pengalaman dan dasar yang kuat. Pria yang bisa membuat keluarganya setara dengan keluarga Kitadara pasti sangat membuat orang tertarik dengannya. Walaupun Ravindra tidak merasa Isabel sangat cantik, sangat memesona, tetapi secara tidak sadar, dia sama sekali tidak ingin membiarkan Vincent bertemu dengan Isabel. Dia selalu ada firasat yang aneh. Kalau Vincent bertemu dengan Isabel, maka dia juga akan kehilangan Isabel. Kehilangan? Mengapa dirinya tiba-tiba bisa terpikir adegan ini? Orang yang belum pernah dimilikinya, bagaimana bisa kehilangan? Tetapi kata ini juga dengan cepat memasuki dasar hati Ravindra, dan sama sekali tidak bisa dihilangkan. Tidak, dia tidak akan membiarkan semua ini terjadi. Tidak perlu, Direktur Vincent sangat sibuk. Tidak perlu karena masalah kecil seperti ini juga merepotkannya. Ravindra dengan langkah besar meninggalkan kamar. Dia hanya meninggalkan bayangan punggungnya untuk Isabel. Tubuh Nyonya masih kurang sehat. Lebih baik membiarkannya untuk beristirahat baik-baik di rumah sakit. Setelah mengatakan kata ini, Ravindra dengan cepat berjalan keluar dari kamar. Isabel juga mendengar ucapan Nando, tetapi dia tidak merasa ada yang aneh dengan ucapan Ravindra. Vincent itu, dia juga tidak mengenalnya. Kalau begitu, untuk apa dia menjenguknya? Jawaban Ravindra dengan cepat juga sudah terkirim ke Vincent. Saat itu, Vincent juga sedang membakar dupa. Setelah mendengar jawaban dari asistennya, bibirnya juga mulai membentuk senyuman. Senyuman yang mempesona itu dengan sekejap juga membuat beberapa wanita di sekitarnya hampir pingsan. Dibanding dengan ekspresi dingin Ravindra, Vincent selalu memesona di depan semua orang. Ravindra juga dengan cepat sudah menolak untuk berinteraksi dengannya. Masalah pernikahannya ini selalu disembunyikannya dari mata publik. Jadi, hampir semua orang juga tidak tahu bahwa dia sudah menikah. Kalau bukan karena dirinya mempunyai jalan lain untuk mendapat berita, maka takutnya dia juga tidak akan tahu bahwa hari ini bawahannya sudah menabrak istri barunya itu. Menurut logika umumnya, dia secara pribadi datang untuk menjenguk korban tabrakannya juga termasuk normal. Tetapi mengapa Ravindra begitu merahasiakan identitas istrinya ini? Jangan-jangan istrinya ini mempunyai rahasia yang tidak boleh dikatakan. Vincent dengan tenang berkata pada asistennya, walaupun Direktur Ravindra sangat pengertian, tetapi kita sebagai tamu juga tidak boleh tidak sopan. Bawahanku sudah melakukan kesalahan.
maka aku juga harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Apalagi perusahaan Green Life juga bekerja sama dengan Kitadara Finance Group. Kalau Direktur Ravindra menerima undanganku, maka aku jadi tuan rumah, mengundang Direktur Ravindra untuk minum teh. Setelah asistennya mencatat pesanan Vincent, dengan cepat juga berbalik meninggalkannya. Vincent melihat bayangan punggung asistennya. Tiba-tiba juga kehilangan niatnya untuk membakar dupa. Maaf semuanya, hari ini aku ada masalah mendadak. Vincent hanya berkata sampai di sini. Semua orang juga dengan cepat menjawab ucapannya. Kebetulan hari ini kita juga ada masalah lain. Kalau begitu, kita juga tidak mengganggu lagi. Pamit dulu. Sekelompok orang dengan cepat juga berjalan meninggalkan. Jari tangan Vincent yang panjang juga mengelus selembar foto wanita yang berada di meja. Wanita yang berada di foto itu tersenyum dengan manis dan polos. Dia mempunyai wajah yang sama persis dengan Isabel. Tapi aura mereka sama sekali berbeda. Sacha, menurutmu, apakah aku masih bisa bertemu dengan perempuan itu? Vincent melihat wanita yang berada di foto itu. Pandangannya menjadi semakin lembut. Apakah perempuan itu adalah malaikat yang diantar olehmu untuk mewakilkanmu mencintaiku? Dong 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 dong. Suara ketukan yang terdengar dari luar. Vincent dengan cepat membalik foto yang berada di meja itu. Asistennya dengan cepat masuk ke dalam. Kemudian berjalan ke sisi Vincent dan berkata dengan suara rendah, Direktur Ravindra sudah menerima undangan direktur. Tetapi Direktur Ravindra berkata, Kota S adalah pusat Kitadara Finance Group. Tidak ada yang namanya seorang tamu mengundang tuan rumah. Jadi sekarang Direktur Ravindra sudah menunggu Anda di Hotel Arya Satya. Hotel Arya Satya adalah hotel bintang 6 milik Kitadara Finance Group. Sudah tahu, beritahu Direktur Ravindra. Aku akan dengan tepat waktu pergi bertemu dengannya. Mata Vincent bergerak dengan cepat. Dia sedang memikirkan kemenangannya. Ravindra akhirnya juga bisa bertemu langsung. Aku sangat menantikannya apa yang akan terjadi dengan pertemuan kita. Dan di sisi lain, setelah Nyonya Presiden pulang, dia juga menceritakan semuanya kepada Presiden perusahaan Korea. Setelah Presiden mendengarkan bahwa Isabel sudah menolong istrinya, sejenak dia pun sangat berterima kasih. Kemudian, dengan bersikeras juga harus mengatakan terima kasih langsung dengan Isabel. Presiden langsung meneleponi Isabel dan mengatakan terima kasih padanya. Dan ini juga membuat Isabel sangat panik karena kepedulian yang tiba-tiba diterimanya. Presiden, tidak usah begitu segan denganku. Sebenarnya, kalaupun bukan Nyonya, melainkan orang lain, aku juga tetap akan menolongnya. Isabel dengan terburu-buru menjawabnya. Begini, dokter keluarga kita sedang datang kemari. Kalau kamu mempunyai waktu luang, bolehkah aku menyuruh dokterku
untuk mengecek kesehatanmu. Presiden dengan sopan berkata di telepon. Tidak peduli bagaimanapun, karena masalah istriku sudah membuat Nyonya Isabel berbahaya. Aku harus berterima kasih padamu. Mohon kamu berikan aku kesempatan untuk mengucapkan terima kasih. Setelah Isabel berpikir-pikir, sekarang Presiden duluan berbuat baik padanya. Mungkin saat kali ini dia bisa membuat Presiden dan Nyonya mengubah pandangan mereka terhadap Kitadara Finance Group berserta dirinya dan Ravindra. Sekarang tubuhnya sudah tidak ada masalah, jadi tidak apa-apa kalau dia pergi ke sana. Asalkan dirinya berhasil, maka dia juga bisa pulang ke rumah untuk melihat ibunya. Isabel dengan yakin menjawabnya. Baik, kalau begitu di mana aku harus bertemu denganmu? Kita sekarang berada di Hotel Arya Satya. Apakah kamu mempunyai waktu luang untuk ke sini? Presiden dengan hormat bertanya padanya. Kalau tubuhmu masih kurang sehat, kita boleh pilih hari lain. Ah, tidak apa-apa, aku bisa ke sana. Isabel segera menjawabnya. Mohon tunggu sejenak, aku akan sampai sebentar lagi. Setelah menunggu infus yang berada di lengannya habis, Isabel mencari alasan untuk mengganti bajunya. Tunggu sewaktu orang yang menjaganya pergi istirahat. Dia juga dengan terburu-buru berlari keluar. Kemudian, dia juga memanggil satu taksi untuk mengantarkannya ke Hotel Arya Satya. Sewaktu Isabel berada di taksi, dia juga baru sadar bahwa dia lupa membawa dompet. Untung saja dia ingat membawa telepon. Jadi dia tidak bisa membayar secara tunai, hanya bisa menggunakan GoPay untuk membayar. Untung saja akun banknya masih punya sedikit uang. Kalau tidak, hari ini dia pasti akan sangat memalukan. Isabel dengan langkah kaki yang ringan berjalan memasuki lift. Dia langsung menekan tombol lantai dan bertemu dengan Presiden dan Nyonya di lantai yang sudah mereka katakan. Di saat pintu lift tertutup, Vincent juga berpas-pasan dengannya di depan pintu lift dan berjalan ke arah lift lain. Langkah Vincent seketika berhenti. Dia memutar kepala dengan cepat, tetapi dia hanya sempat melihat pintu lift dengan perlahan-lahan tertutup. Ada apa denganku hari ini? Apakah tadi aku sudah salah lihat? Bisa-bisanya aku melihat perempuan itu. Tidak, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia berada di sini? Vincent tertawa tanpa suara, kemudian melanjutkan langkahnya untuk berjalan ke arah lift kedua. Isabel melihat lift yang berhenti di lantainya. Kemudian dia juga bernapas dalam-dalam, melangkah kakinya keluar dan berjalan keluar. Lantai teratas Hotel Arya Satya adalah lantai tersantai. Di lantai ini ada kolam renang, lapangan golf dalam ruang, lapangan bowling dalam ruang, dan lain-lain. Dari lantai 13 sampai 30 adalah kamar hotel. Dari lantai 1 sampai 6 adalah restoran. Dari lantai 7 sampai 12 ruang atau klub relaksasi. Isabel juga berhenti di lantai 12. Sewaktu Isabel keluar dari lift, di depan pintu juga sudah ada orang yang menyambutnya. Nyonya Isabel? Presiden dan Nyonya. Isabel dengan tersenyum berkata,
Presiden dan Nyonya menyuruhku untuk berdiri di sini untuk menyambut Nyonya Isabel. Silahkan Nyonya. Orang itu dengan sopan menjawab. Setelah Isabel mengucapkan terima kasih, dia juga mengikuti orang itu untuk berjalan ke arah ruang VIP. Sewaktu Isabel masuk ruangan itu, dia juga melihat Nyonya Presiden yang berjalan ke arahnya dan memeluknya. Isabel membeku sesaat karena dia dengan cepat juga dipeluk oleh Nyonya Presiden. Anak baik, hari ini sudah menyusahkan kamu. Nyonya Presiden dengan mata yang merah berkata, hari ini begitu berbahaya. Untung saja ada perlindungan dari Tuhan. Untung saja kamu tidak ada bahaya. Presiden dan Nyonya juga saling mencintai. Jadi, sewaktu dia melihat istrinya begitu terharu, sikap Presiden terhadap Isabel juga semakin membaik. Dokter keluarga kami sudah menunggu untuk waktu yang lama. Bagaimana kalau membiarkannya untuk memeriksa kondisi badan kamu dulu? Nyonya terburu-buru menganggukkan kepala. Betul-betul, cepat periksa kondisimu dulu. Isabel hanya bisa dengan patuh mengikuti mereka berjalan ke arah kamar dokter itu, menerima pemeriksaan detail sekali lagi. Setelah sesaat, dokter dengan tersenyum berkata, tubuhmu sangat sehat, tetapi karena akhir-akhir ini kamu terus berada di situasi yang stres, jadi kamu harus baik-baik memenangkan pikiranmu. Dengan begini juga akan lebih menguntungkan perkembangan anakmu. Dokter ini ada sedikit canggung berbicara dengan bahasa Mandarin, tetapi Isabel masih bisa mengerti apa yang dimaksudnya. Isabel hanya tersenyum dengan paksa. Sebelum ini, apakah dirimu tidak stres? Dijebak oleh orang, ditinggalkan oleh mantan pacar, masalah yang begitu memusingkan di rumah, ditambah dengan pengkhianatan dari Jennifer. Akan sangat aneh kalau dia bisa bahagia. Terima kasih. Isabel tersenyum kepada dokter. Setelah diperiksa 2 kali dan membuktikan bahwa tidak ada masalah dengan anaknya, akhirnya Isabel juga bisa tenang. Sewaktu dia berjalan keluar dari dalam ruangan, senyuman yang ada di wajah Isabel juga tidak hilang. Melihat senyuman yang ada di wajah Isabel, Presiden dan Nyonya juga baru mulai tenang. Kalau benar-benar ada masalah dengan Isabel, maka Presiden dan Nyonya juga tidak akan tenang. Karena orang yang semakin mementingkan keluarganya, maka orang itu juga akan sangat mementingkan penerusnya. Sangat bagus kalau tidak ada yang bermasalah dengan tubuhnya. Presiden berkata kepada Isabel, awalnya aku sangat marah dengan permasalahan yang terjadi kemarin. Aku berencana untuk pulang ke Korea hari ini. Tetapi setelah mendengar ucapan istriku, sepertinya hubungan di antara kalian berdua bukanlah akting. Maka aku berencana memberikanmu 1 kesempatan lagi untuk menjelaskannya. Kamu sangat jelas kalau aku sangat membenci kebohongan. Mata Isabel juga terang seketika. Akhirnya kesempatan juga datang. Sangat bagus. Untung dirinya juga datang ke sini. Kalau tidak, kesempatan sebagus ini juga akan sia-sia. Ingin bertemu dengan presiden lagi juga bukanlah sesuatu hal yang mudah. Isabel menganggukkan kepalanya. Dengan berhati-hati menjawab, ya, kali ini aku pasti tidak akan membohongi kalian.
Masalahnya juga seperti ini. Presiden dan Nyonya mengundang Isabel untuk duduk di sofa. Kemudian pelayanannya datang untuk memberi bantalan sandar ke Isabel, berusaha membuatnya untuk duduk dengan nyaman. Pernikahanku dengan Ravindra adalah fakta. Kita mempunyai anak juga fakta. Kata yang diucapkan oleh Jennifer ada sebagian benar, tetapi kebenaran juga tidak semua seperti itu. Setelah Isabel berpikir-pikir, dia memutuskan untuk berkata jujur sebagian. Aku memang mengenal Ravindra dari Jennifer, tetapi aku tidak merebut prianya, melainkan aku dijebak oleh teman baikku sendiri. Di hari itu, terpenting dalam hidupku, aku kehilangan sesuatu yang sangat berharga.